soal alat ya, alat. Kalau mau mengemas secara profesional, sebenarnya alatnya juga ya lumayan ya, mulai dari kamera, kemudian laptop yang mumpuni. Tapi kalau kita fokusnya itu kepada kesempurnaan di awal, karena dalam organisasi itu kan bukan hanya 1-2 orang tapi yang bekerja, tapi juga ya banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ya. Kalau bagi saya itu kalau misalkan kita ngomong soal organisasi ya di dalam sekolah, saya itu malah lebih senang anak-anak itu berdebat, berkonflik di dalam organisasi ya. Misalkan membuat sebuah event atau kegiatan gitu. Debatnya ya di dalam rapat ya. Nggak senangnya atau rasa ketidaksetujuan terhadap sebuah hasil keputusan sementara di dalam rapat, nggak masalah bagi saya. Gontok-gontokan ide misalkan, gontok-gontokan ide, terus kemudian saling mendebat argumentasi, nggak apa-apa. Tapi ketika hasil sudah disepakati bersama ya, maka ya semua orang yang terlibat di dalamnya mau tidak mau ya itu harus menjadikan itu sebagai satu kegiatan milik bersama yang harus diperjuangkan. Ya, saya melihatnya demokrasi yang baik ya Pak Dom. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu biasa Pak Dom ya. Tapi jangan sampai ke bawah emosi. Tapi kalau sudah selesai dan kesepakatan apapun dilakukan bersama. Ya, sekalipun kesepakatan itu tidak menyenangkan atau tidak dia inginkan, tapi kan sudah proses perdebatan sudah dilalui dan keputusan bersama sudah dapat nih. Maka keputusan bersama inilah yang harus digolongkan bersama. Kalau ngomong-ngomong tentang SMA ini dan kepemimpinan, ya wadahnya itu OSIS nggak Pak Dom? Atau ada wadah lain nggak selain OSIS? Kalau dalam peraturan pemerintah ya, organisasi resmi yang diakui pemerintah di dalam sekolah ya OSIS. Seberapa efektifnya sih Pak Dom OSIS itu untuk menumbuhkan anak-anak itu jiwa kepemimpinannya, melatih mereka berorganisasi, seperti apa Pak Dom? Apa efeknya seperti kayak gimana? Saya itu berprinsip begini, seorang pemimpin itu bukan dilahirkan ya, tapi dibentuk. Pemimpin itu dilatih. Nah, proses latihannya di mana? Kalau di sekolah salah satunya adalah di organisasi siswa intrasekolah OSIS ini. Nah, dan juga begini, dalam teori kepemimpinan itu ada salah satunya itu adalah teori perilaku. Teori perilaku ini ngomong begini. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya potensi kepemimpinan yang sama. Setiap orang punya potensi kepemimpinan yang sama. Permasalahannya adalah ya apakah potensi tersebut itu kemudian dikembangkan atau tidak. Nah, kalau kita bicara soal dikembangkan atau tidak, maka pertanyaannya adalah apakah ada kesempatan. Lalu yang kedua adalah apakah ada lingkungan yang baik. Kesempatan yang sama, kemudian lingkungan baik, lingkungan positif yang mendukung orang itu untuk bertumbuh menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau dalam kepengurusan OSIS ya di SMA Letesan memang kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, katakanlah ya ketua OSIS itu juga diberikan secara sama ya kepada siswa, terutama kelas 10 dan kelas 11. Karena kelas 12 kan memang persiapan untuk ujian-ujian, serangkaian ujian ini banyak ini. Sehingga kalau mereka dibebankan tugas organisasi sudah panas ini kepala mereka. Jadi kesempatan yang sama diberikan kepada setiap orang, tinggal nanti siapa nih yang mau mengambil kesempatan ini. Nah, kalau sudah ada yang mengambil ini, maka ya sangat baik ketika lingkungan kemudian diciptakan, lingkungan yang baik untuk mendukung seorang pemimpin yang muncul ini, itu kemudian juga diciptakan bersama. Kalau di kepengurusan OSIS di Letesan itu
saya menekankan begini kepada anak-anak ya. Ya, gimana Pak? Tidak semua kegiatan, ini kan kalau OSIS kan kegiatan banyak. Tidak semua kegiatan itu harus ketua OSIS jadi penanggung jawabnya. Jadi ada ketua OSIS memang secara struktural. Tapi kan juga ada penanggung jawab yang lain, ada anggota yang lainnya. Lah, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan, ya maka penanggung jawab atau anggota yang lainnya inilah yang kemudian menjadi ketua, dia memimpin teman-temannya. Jadi bukan hanya ketua OSIS yang selama periode kepengurusan itu yang dia menjadi pemimpin tunggal di antara teman-temannya, tapi ya semua teman-temannya punya kesempatan yang sama juga ya untuk bertumbuh bersama, merasakan bagaimana sih memimpin rapat atau bagaimana caranya memutuskan sesuatu, menghandle sesuatu, menghandle kegiatan, sehingga sama-sama bertumbuh lah. Orang. Ya, Pak. Wah, keren Pak. Pak, yang saya dengar juga ini Pak Dom, yang di OSIS di Little Sun ini, SMA Little Sun, yang saya dengar ini mereka itu kampanyenya ya luar biasa gitu Pak Dom, bahkan kayak pilkada gitu. Gimana sih Pak Dom, bisa diceritakan prosesnya itu, mereka dari kampanye atau sampai mereka pemilihan ketua OSIS gitu? Iya, kami mengadaptasi ya bagaimana proses pemilihan yang berlangsung di Indonesia ini berjalan ya. Jadi kan ada KPU-nya, kemudian ada calon pasangan yang maju, kemudian ada debat di antara calon pasangan yang maju, lalu ada pemilihan langsung di antara para siswa dan guru yang ada di SMA Little Sun. Jadi kami mencoba untuk mengadaptasi itu, tapi kemudian memang disesuaikan dengan kondisi anak-anak sekolah. Jadi kalau misalkan KPU-nya siapa? Ya KPU-nya adalah ya anak-anak OSIS dari kepengurusan sebelumnya ya, yang membuat seleksi ya, ada seleksinya. Jadi kalau semua diberikan kesempatan, tapi tetap ada seleksi yang harus diikuti. Misalkan soal nilai ya, ini kan nilainya juga harus oke lah, pelajaran juga harus baik lah. Jangan sampai nanti ketika maju dan kebetulan terpilih, nilainya malah keteteran. Ya. Soal nilai, kemudian soal visi misi. Jadi sebelum calon pasangan ini diumumkan di publik ya, mereka punya seleksi internal sendiri ya, seleksi internal untuk menguji visi dan misi mereka, untuk tahu lah paling tidak visi dan misinya apa. OSIS dalam kepengurusan ke depan ini mau dibawa kemana. Kemudian ada jurinya juga melibatkan guru-guru ini untuk menilai. Nah, kalau sudah oke semuanya, ya baru ini diumumkan kepada warga sekolah. Ini ada beberapa calon pasangan untuk OSIS, dan kemudian diadakan satu forum debat ya, debat visi misi, tapi bukan debat kusir ya, debat visi misi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang disusun, mirip-mirip kayak debat presiden dan calon presiden semacam itu. Sehingga memang tujuannya adalah menumbuhkan nuansa demokrasi ini sejak awal ya. Dan mereka bisa mengikutinya dengan baik ya Pak Domin ya. Ya puji Tuhan bisa mengikuti dengan baik ya. Bisa ya menerima dengan baik juga siapa yang jadi pemimpinnya. Itu diterima dengan baik. Ya. Pak Dom, di OSIS ini kan juga pasti kan pasti nggak selalu jalannya mulus ya Pak Dom. Ya, mungkin ada konflik-konflik gitu. Yeah. Bisa nggak ceritakan satu aja, mungkin bisa jadi inspirasi ke kita. Ada konflik seperti apa Pak Dom, dan bagaimana menyelesaikannya Pak Dom? Konflik seperti apa ya? Ya mungkin apa saja deh, konflik apa saja. Ya, saya ceritakan secara umum ya. Ceritakan secara umum konflik yang terjadi. Misalkan soal ini,
ketika mengadakan sebuah kegiatan, kemudian kegiatan berlangsung. Nah, ketika berlangsung, lalu kan pasti ada respon ini dari siswa yang lain yang sudah mengikuti kegiatan. Nah, kemudian ketika respon tersebut itu diterima, ya kan ada banyak respon. Nah, beberapa respon menganggap bahwa kegiatan yang sudah dilakukan ini kurang menarik bagi mereka. Ya. Maka yang menjadi perdebatan adalah soal, ini makanya kalau misalkan dulu pas persiapan itu ideku yang dibuat kayak gitu. Oke. Iya. Tapi kembali lagi, kalau soal semacam itu yang mesti dipahami bersama adalah kalau sudah ide itu diputuskan bersama, ya mau tidak mau ide itu adalah ide yang harus diperjuangkan bersama, ya susah senengnya, ya baik buruknya diterima bersama. Kalau saya sih mencoba untuk menasihati mereka begini, jadi kita tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, sangat tidak bisa. Ya. Bisa kita lakukan adalah memberikan sesuatu yang terbaik yang menurut kita ya. Kalau perkara nanti ada orang yang komplain, ada orang yang merasa bahwa itu tidak bermanfaat, ya itu tidak masalah menurut saya. Itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kegiatan berikutnya atau untuk kepengurusan berikutnya. Okay. Yang penting itu adalah diskusi bersama sih, lebih ke diskusi, komunikasi baik buruknya itu bagaimana, itu yang penting kuncinya. Jangan sampai ada yang grundel atau menyimpan dalam hati. Kalau sampai ada yang menyimpan dalam hati, yang susah adalah dirinya sendiri ya, karena pasti dia akan ada beban yang mau diungkapkan tapi kemudian tidak jadi ya. Dan lain mungkin juga nggak tahu ya, kalau tidak diungkapkan nggak tahu juga ya, ternyata salah seorang misalkan punya persoalan, tapi kalau segera diungkapkan persoalannya bagaimana, maka kan akan mudah untuk mencari solusinya daripada gerundel di belakang atau menyimpan dalam hati. Ya, jadi memang nggak bisa menyenangkan semua orang ya Pak Dom ya. Jadi jalani aja, kalau memang itu perlu dievaluasi sambil berjalan diperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Begitu Pak Dom ya. Iya, Presiden Jokowi ya, kebijakan-kebijakan yang mungkin kita anggap bagus ya, bagi sebagian orang juga tidak bagus. Jadi selalu saja ada orang yang merasa diuntungkan atas sebuah kebijakan dan tidak diuntungkan, itu hal yang lumrah. Ya. Selalu ada pro dan kontra lah ya. Iya. Pak Dom ini sebagai waka kesiswaan SMA, secara umum dari yang Pak Dom sudah lakukan, kerjakan baik di OSIS ataupun ekstrakurikuler, apa sih yang ini secara umum Pak Dom ya? Apa yang Pak Dom harapkan hasil dari kegiatan-kegiatan tadi ke para siswa, untuk para siswanya? Hasilnya ya? Ya, secara umum aja. Secara umum, baik. Kalau hasilnya sih begini, saya itu lebih senang melihat prosesnya. Hasil itu buah yang menyusul kemudian. Oke. Misalkan soal ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler itu mereka belajar ini. Misalkan jurnalistik ya. Jurnalistik mereka belajar tentang bagaimana menyusun sebuah pertanyaan dalam berita, bagaimana menyusun artikel. Ya. Jadi proses itu yang menurut saya yang sangat lebih penting selama ekstra berlangsung. Kalau toh nanti hasilnya di akhir periode, di akhir tahun ajaran mereka membuat satu majalah sekolah atau buku dari serangkaian proses mereka dari awal tahun ajaran sampai akhir, itu sangat bagus. Tapi yang penting adalah prosesnya ini. Demikian juga misalkan soal organisasi ya. Ya, bagi saya ya dinamika organisasi ini lebih penting ya, atau amat penting daripada nanti
soal kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kegiatannya penting, tapi proses ketika menyusun kegiatan, kemudian melakukan kegiatan, menurut saya itu lebih bisa diambil sebagai bahan untuk belajar di jenjang pendidikan yang lebih lanjut, atau mungkin pengalaman ketika mereka sudah dewasa. Aku dulu pernah melakukan ini kayak ini. Aku dulu pernah diajari soal membuat artikel ini di ekstra jurnalistik misalnya. Ya, jadi prosesnya ini juga membuat mereka memahami sesuatu, Pak Dom ya. Dan mereka benar-benar, setahu saya kalau mereka ada proses, minimal mereka ada pengalaman, dan pengalaman itu minimal juga membuat mereka pede akhirnya. Minimal. Kan? Oh, aku dulu pernah gini di organisasi, aku pernah gini dituntun sama guruku gitu. Salah satunya adalah Pak Dom gitu. Pak Dom, ini sebagai yang lain. Ini sebagai penutup, Pak Dom. Misalkan ada murid-muridnya yang melihat ini YouTube-nya kita nanti ini, ada pesan apa Pak Dom buat murid-muridnya semua, Pak Dom? Untuk para siswa yang melihat video ini, pesannya adalah yang jadilah orang yang baik, yang punya integritas yang tinggi. Ilmu yang tinggi kalau tidak dibarengi dengan integritas diri yang tinggi itu juga percuma, malah bisa mencelakakan orang lain. Maka soal integritas dalam hidup integritas dalam perkataan dalam perbuatan itu juga sangat menentukan orang itu akan menilai diri kita semacam apa. Gitu. Iya, wow, terima kasih Pak Dom. Sangat inspirasi sekali, dan kita akhiri Pak Dom ya. Terima kasih Pak Dom waktunya. Ya, sama-sama Pak Rudi, terima kasih.